Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Rayuda. NIM saya 19051086. Di sini dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul kasus yang berkaitan dengan jaminan perseorangan. Baik, langsung saja ke topiknya. Kasus yang berkaitan dengan jaminan perorangan ini ialah salah satu kasus yang berkaitan dengan jaminan perorangan. Dapat kita lihat pada kasus wan prestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Arta Mandiri di Madiun. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam memperbaiki sistem perekonomian, dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, termasuk dalam aspek keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Di samping bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, ada pula lembaga bank yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia, yaitu koperasi. Kebijakan mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di Madiun sendiri, banyak pengusaha mikro yang mencari modal usaha ke KSP Sendang Arta Mandiri. Walaupun di Madiun banyak koperasi simpan pinjam yang lain, namun KSP Sendang Arta Mandiri merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang banyak diminati oleh masyarakat di Madiun. Maka dari itu, keberadaan KSP Sendang Arta Mandiri menjadi sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Madiun dalam meningkatkan perekonomiannya. Pemberian kredit dalam pinjaman fidusia yang dilakukan KSP Sendang Arta Mandiri tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa kendala dalam kredit yang diberikan. Salah satunya adalah debitur yang menjual atau mengalihkan benda yang dipinjamkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Sendang Arta Mandiri. Dan selain itu, debitur tidak dapat membayar cicilan kreditnya. Dalam kondisi seperti ini, pihak koperasi simpan pinjam akan kesulitan untuk meminta pelunasan dari pihak debitur. Koperasi simpan pinjam sebagai kreditur akan kesulitan untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut dikarenakan benda jaminan sudah tidak ada lagi berada di tangan debitur. Pemberian kredit oleh KSP Sendang Arta Mandiri selalu diikuti dengan pinjaman utang. Di dalam pemberian kredit, KSP Sendang Arta Mandiri menerima pinjaman berupa hak tanggungan dan pinjaman fidusia. Hak tanggungan yang biasa diterima oleh KSP Sendang Arta Mandiri adalah sertifikat hak milik, sedangkan untuk jaminan fidusianya biasanya berupa BPKB mobil ataupun motor. Penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh KSP Sendang Arta Mandiri. Perbuatan debitur ini dapat dikatakan sebuah perbuatan wan prestasi, di mana debitur telah memenuhi unsur wan prestasi, yaitu debitur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang kemudian menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi wan prestasinya sebagaimana mestinya. Kemudian atas perbuatan debitur ini, KSP Sendang Arta Mandiri harus mengambil beberapa langkah penyelesaian, yakni yang pertama ada pendekatan secara langsung, yang kedua ada surat peringatan kepada debitur untuk membayar utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Surat peringatan ini diberikan maksimal hingga 3 kali. Yang ketiga ada novasi. Yang keempat ada menyita dan melelang harta kekayaan debitur lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, apabila terdapat perbuatan pemberian fidusia yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, maka debitur dapat dituntut secara umum. Maka debitur dapat dituntut secara hukum. Dalam hal ini dapat
Perbedaan dalam penyelesaian wan prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Arta Mandiri dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan KSP Sendang Arta Mandiri sebagai sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam tanpa memegang teguh asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai dasar sebuah koperasi yang dalam melaksanakan kegiatannya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan prinsip win-win solution. Secara hukum, debitur dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seharusnya debitur dapat dijerat dengan pasal ini. Debitur dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Akan tetapi, tindakan penyelesaian wan prestasi yang dilakukan KSP Sendang Arta Mandiri tidak sesuai dengan pasal tersebut. KSP Sendang Arta Mandiri dalam menyelesaikan kasus wan prestasi yang dialaminya yang berpegang pada asas kekeluargaan dengan prinsip win-win solution tersebut dengan model negosiasi di antara para pihak. Negosiasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, di mana mereka masing-masing mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya hingga diperoleh suatu kesepakatan bersama. Negosiasi yang dilakukan pihak KSP Sendang Arta Mandiri, yaitu kreditur, dengan debitur dilakukan secara langsung tanpa mediator dari pihak luar. Hal ini dilakukan agar tercapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Walaupun secara nyata pihak KSP Sendang Arta Mandiri tetap akan dirugikan karena diulurnya waktu untuk pelunasan utang debitur wan prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.